Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Julesa Gita dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2022. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Hukum Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Syihabuddin Syahid, SAG, MSI. Materi yang akan saya bahas kali ini berjudul Sumber-sumber Hukum Islam. Materi pertama yaitu ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad secara kamus bahasa Arab berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Sehingga ijtihad dalam hubungannya dengan hukum-hukum adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada yang dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi al-ruju atau al-iadah, yakni mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah Shalihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Yang terakhir, fungsi al-inabah atau pembenahan, yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkannya adanya. Metode ijtihad dalam hukum Islam. Yang pertama itu ada kias. Kias artinya menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukuminya sama. Contohnya adalah pada surat Al-Isra ayat 23, dikatakan bahwa perkataan A kepada kedua orang tua tidak diperbolehkan, karena dianggap meremehkan atau menghina apalagi sampai memukulnya, karena sama-sama menyakiti hati orang tua. Yang kedua ada fatwa sahabat. Menurut sebagian ulama usul fikih, mazhab sahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukumnya yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Contohnya, keputusan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenai beberapa orang nenek yang bersama-sama mendapatkan warisan 1/6 harta peninggalan yang dibagikan kepada mereka secara merata. Dalam hal ini, tidak ada seorang sahabat pun yang menentang keputusan Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut. Selanjutnya ada istihsan. Istihsan itu adalah perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara kepada hukum lain karena ada dalil syara yang mengharuskan melakukan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syariah Islam. Contohnya menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti sisa burung elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dalam ikhtisan. Selanjutnya ada istishab.
Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau menegasikan suatu hukum yang tidak ada sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan tersebut. Menurut Ibnu Hazm, tetap berlakunya suatu hukum didasarkan atas nas sampai ada dalil yang menyatakan berubahnya hukum tersebut. Contohnya, bila tadi pagi seseorang yang telah wudhu untuk sholat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha, maka ia tidak perlu berwudhu kembali selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. Selanjutnya, berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Abdul Wahab Kholaf tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa istilah memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Contohnya yaitu pemakaian cincin pada jari manis, penyembelihan hewan tertentu untuk keperluan makanan, pelaksanaan acara perkawinan yang dilakukan dengan adat atau tradisi tertentu asalkan tidak melanggar syariat Islam. Pemakaian perwarna rambut alami seperti henna, membayar mahar dalam bentuk harta benda pada pernikahan. Yang terakhir itu ada maslahah mursalah. Definisi terkait maslahah mursalah dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama, yaitu yang dimaksud maslahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Contohnya, maslahat tentang hukum memakan makanan laut yang sudah mati, seperti ikan atau udang. Yang kedua, maslahat tentang hukum pernikahan mahram. Yang ketiga, maslahat tentang hukum membayar zakat fitrah secara tunai atau barang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau materi yang kurang dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.